Selamat pagi. Ini Bu, disuruh ke sini. Nanya mau ketemu sama Pak Kepala Puskesmas. Ya. Apa ya dokter tidak bisa hadir? Nggih. Keseripahan Nggak cukup anu ya Pak. Dari perwakilan sini tidak masalah Ibu. Saya barusan tadi malam sebenarnya dapat laporan. Saya dari patroli Bu ya. Saya dapat laporan dari masyarakat bahwasanya terjadi penolakan pasien hamil yang mau melahirkan. Kemudian sebelum ke sini saya ke rumahnya, akhirnya suaminya yang ke sini dan menerangkan semua begini-begini. Dan di sini perlunya saya tanyakan bagaimana tindak lanjut dari pihak puskesmas. Untuk tidak lanjut sementara karena memang ini kejadian ini baru ini Pak ya. Sebetulnya kalau teorinya, secara teori kan dia kehamilannya 28 minggu, 7 bulan. Terus waktu datang di sini kan memang belum ada pembukaan. Biasanya bukan biasa sih menurut teori, kalau tidak ada pembukaan kan kita pulangkan dulu. Kalau ada tanda-tanda lagi, biasanya observasinya kan 4 jam. Jadi istirahat dulu di rumah. Kemudian kan 2:30 dia kesini lagi, belum ada pembukaan lagi. Akhirnya disuruh kontur lagi. Ceritanya setelah di sana ya mungkin karena perjalanan atau kontraksi Pak ya. Goncang. Kontraksi. Kemudian di sana karena memang itu di samping belum genap usia kehamilannya, terus bayinya kecil. Kalau bayi kecil, kalau normalnya pembukaan kan sampai 10 Pak Karena memang itu kecil, kemungkinan kan buka 7, buka 8 sudah bisa lahir, kan lebih kecil. Dan lagi anak ketiga lebih muda, ya seperti itu. Terus yang non sewu kan keluarganya tadi malam itu panik, marah masalah kendaraan lagi itu kan ya seperti itu ya. Lah kebetulan kita supirnya 2 Pak, yang sip pagi 1, yang sip sore sampai pagi lagi 1 itu sakit. Jadi kita yang tugas cewek-cewek, tidak ada yang bisa ambulan, Bu bidan. Ini cuma Bu ya, cuma usul saya saja. Klarifikasi aja Bu. Cuma usul, dan ada satu pertanyaan dari pasien tadi. Sebenarnya beliau mau bertanya langsung, tapi biar saya yang tanya gitu saya. Kalau ini usul saya pertama Bu ya. Terus Pak. Kalau ini ada pasien seperti itu Ibu, ini pengalaman istri saya sendiri. Mohon maaf, istri saya sendiri di Puskesmas Ranu Gedang Pesawan. Saya orang Pesawan. Di situ istri saya hamil, memang 9 bulan ya, 9 bulan. Cuman begitu dibawa ke puskesmas sama saya, Bapak ini belum buka Pak, Pak. Kemudian saya tanya, apakah mau saya bawa pulang? Jangan, biar ditahan di sini, saya rawat di sini sampai buka. Akhirnya sampai 3 hari dirawat di puskesmas Ranu Gedang. Karena 3 hari tidak buka-buka, akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Apakah tidak ada tindakan seperti itu di sini? Sebentar ya, lagi. Ini yang pertama. Kedua, kalau misalnya memang gawat darurat seperti itu dan tidak ada sopir, alangkah baiknya sampean tanyakan ke suaminya. Sampean bisa nyopir enggak? Silakan bawa. Seperti itu aja Ibu. Supaya kita sebagai pelayan kesehatan tidak dianggap pinter saja, tapi cerdas ya. Kalau pinter saja banyak orang pinter. Itu usul saya Bu ya. Kalau cerdas misalnya, mohon maaf, bidan-bidan sini kalau cerdas, kalau namanya bidan saya anggap sudah pintar semua Bu ya. Kalau cerdas Pak, apakah sampean enggak bisa nyopir? Silahkan bawa ini biar enggak ada terjadi kontra. Atau pasien yang datang seperti itu kan gawat darurat itu Bu ya.
tahan di sini sudah dulu, biar kita rawat di sini. Orang tadi menurut keterangan suaminya, tidak apa-apa mas, kalau misalnya kejadian apa-apa di puskesmas asal sudah dirawat, saya tidak akan marah seperti ini. Betul. Gitu ibu. Ya, apakah tidak ada kalau di next berikutnya, kalau ada kejadian seperti ini, dirawat dulu? Kemungkinan ini menurut usul saya bu ya. Tidak tahu untuk aturan SOP-nya sini gitu. Ini Pak ya, mohon maaf dulu. Memang kesalahan petugas saya tidak konsul dokter. Itu kesalahannya nggih. Seandainya konsul dokter, pengalaman yang kemarin-kemarin suruh tahan 4 jam. Itu observasinya memang ya. Perkara nanti setelah 4 jam biasanya diperiksa lagi, kalau tetap tidak ada pembukaan baru dipulangkan. Kemarin kesalahannya ya, saya sempat enggak konsul tidak. Nah itu kalau dokter biasanya tegas, tahan 4 jam, tahan dulu, observasi. Nah seperti itu nggih. Lah yang itu yang pertama memang salahnya teman-teman, saya menyalahkan juga ya, karena tidak ada konsul dokter. Dokter pun kecewa karena kenapa kok tidak konsul, padahal setiap kejadian biasanya teman-teman itu konsul. Apapun yang pokoknya pasien baru periksa hasilnya konsul dokter, apapun mau pulang mau ini semua tindakan kalau kan konsul dokter. Kebetulan dokter kan di Malang, mungkin teman-teman itu ya namanya manusia apa nih. Saya tuh juga mau cuma katanya jenengan ini adalah pelajaran. Takutnya katanya jenengan ada kasus berikutnya, jadi alangkah baiknya ditahan dulu. Oke Pak, kita rawat di sini dulu Pak ya. Itu pengalaman saya selama ini memperhatikan istri saya saya sendiri. Anak saya 2 soalnya. Memang sebelumnya seperti itu Pak, kita tahan 4 jam. 4 jam itu memang aturan ya. Kita untuk melakukan pemeriksaan ulang setelah 4 jam. Biasanya dokter seperti itu. Meskipun ya ini kan ada hamil lagi datang, kita periksa setelah hasilnya ada seperti ini. Karena perut kenceng katanya, kecuali tidak sakit, tidak apa ya Pak pasti pulang. Biasanya kalau laporannya seperti itu ke dokter, pasti disuruh tahan 4 jam observasi. Selama 4 jam kita 1 jam sekali kayak kita tanyakan seperti itu. Jadi memang ini kesalahan petugas kami. Nomor 1 kata jenengan karena tidak dilakukan observasi. Yang kedua, solusi untuk sopir tadi itu solusi dari saya itu Pak. Terima kasih saya. Makanya saya juga tadi malam sempat telepon dokter. Dokter, ini masalahnya ternyata dari pasien itu karena panik tidak nemu kendaraan. Ternyata Pak Nun Sewu di desa itu ada ambulan desa. Nah ini yang yang ribet juga, ini perlu didatangi juga ibu bidannya. Tadi saya sempat juga ke bidannya, Mbak, sampean kalau punya ambulan desa, kenapa kok tidak lewat desa biar cepat? Seharusnya kan begitu masyarakatnya kan didampingi bidan, ya apa kan bidan lebih tahu ya. Ini Pak ya, karena bayinya memang kan kecil ya 14, usia kehamilannya baru 7 bulan. 28 minggu. Kita di puskesmas ini aturan secara medik boleh nolong di atas 35 minggu atau panjang dari perut Nun Sewu lebih dari 25. Kalau diukur 25 itu kemungkinan hanya bayinya 2,5. Jadi kurang dari 2,5 kita biasanya merujuk interim. Jadi sebelum lahir kita rujuk. Karena apa? Resiko bayinya kan Pak, seandainya lahir takutnya tidak tertolong, pasti kan kena angin bisa sesek. Jadi ya kesalahan kami di situ. Karena tidak menahan itu saja observasi ini ada saya mewakili korban ya. Apa tindakan atau pertanggungjawaban kayaknya ya. Pihak keluarga minta tolong tanyakan Mas, apa nanti tindakan selanjutnya dari puskesmas mengatasi istri saya gitu. Kalau masalah itu saya kan punya saya nanti koordinasi dengan kepala puskesmas saya ya. Untuk sementara tadi Nun Sewu dia kan punya KIS tapi tidak aktif. Akhirnya kesepakatan tadi malam dokter sudah saya bebaskan. Karena kita memang tanggung jawab ya, bukan kesalahan
ya sama ya bukan salah sih Pak ya. Ya sesama lah. Tanggung jawab ya. Jadi sudah Bu Darsi tidak usah sudah datanya itu karena memang tidak usah bayar karena saya ya gratis itu. Nanti kalau memang ada sesuatu yang perlu nanti saya koordinasi dengan kepala puskesmas. Itu gini aja Ibu, nanti biar keluarga pasien tenang. Pihak sini sampean mengeluarkan surat apa itu loh pernyataan dan supaya tidak omong aja. Jadi kalau masyarakat di tingkat bawah, ini tingkat bawah Bu ya, itu tidak percaya saya omong. Nah, sampean apa? Surat pernyataan dan keterangan bahwasanya kisnya tidak berlaku dan pihak puskesmas membebaskan. Ya, sebetulnya teman-teman itu sudah apa Pak ya diperiksa apa-apa sudah sesuai dengan SOP. Memang kan aturannya kalau belum ada pembukaan karena ini Pak, karena usia kehamilannya itu lagi belum waktu kalau istri yang jenengan katanya kan sudah 9 bulan. Nah, karena itu mosok saya kata lahir wong si oleh petomulan. Nah gini ya, jadi teman-teman itu ke sana lah. Yang nomor 2 karena konsul lah untuk surat ini Pak, saya mohon nanti kan kapus saya insya Allah hari Senin sudah datang. Kan sekarang 3 harinya masih kemarin nanti atau menunggu kapus saya aja lah. Kalau masalah itu terserah keputusan sini ya, cuman biar ndak terlalu panas di ininya karena tidak ada tindakan ini tindakan itu. Jadi kalau bisa sampean kasih surat nanti ya kapan lah, kapan sebelum pasien dikeluarkan dinyatakan sembuh dari sini. Sudah pulang Pak pasien sudah pulang kan? Sudah tadi kan sudah diperiksa lab laboratorium lengkap. Ini yang antar sudah datang ambulan barusan itu ini yang antar. Jadi tadi dokter nyarankan lab dulu Bu Darsi takut ada masalah. Setelah di lab ternyata hasilnya bagus semua. Saya konsul dokter, tari pasiennya boleh pulang, mau pulang apa enggak? Kalau mau pulang memang sudah boleh pulang karena tidak ada masalah. Saya tanya, nggih Bu, bahkan telepon suaminya mau ke sini enggak, sudah nunggu di rumah. Akhirnya Mbak ini suruh dampingi, mumpung ada supir. Yang pagi ini enggak ada supirnya sudah Pak ngambil vaksin, nggih. Tadi saya pinjam orang yang bisa nyupir sudah ya, katanya jenengan itu sudah. Soalnya mau merujuk 2 ini tambah lagi 1 3. Jadi sudah kami pulang Pak kan Pak. Tapi menurut saya Bu ya, karena PBI-nya kan bukan dari pemerintah yang bayar. Nah, itu tidak aktif. Bukan PBI itu BPJS-nya kan PBI dari pemerintah. Gitu. Tapi sama pemerintah dinonaktifkan. Itu sebenarnya bisa diurus tapi harus ke dinas sosial. Seperti itu. Terus dari nanti dari bidan desa atau dari yang itu perlu cek enggak itu pasien itu? Kontrol. Iya, kontrol. Iya, nanti cukup ke bidan desa atau ke sini biasanya? Kalau enggak mau ruwet biar bidan desanya yang bidan desa ya. Daripada kesini terlalu jauh Pak ya kan rumahnya jauh katanya nih ya. Ntar ribut masalah kendaraan lagi. Tadi makanya bukan ada Pak sopir tadi saya makanya saya tadi Bu jenengan pulang dulu apa ini merujuk dulu. Kalau merujuk kurang lebih 1 jam karena dirinjani nggih. Kalau jenengan mau pulang sekarang monggo siap-siap diantar duluan. Iya Bu, saya sudah siap. Akhirnya diantar duluan sebelum merujuk gitu. Biar keluarga Bu, dari keluarga itu sebenarnya legowo sudah. Legowo. Menyadari bahwa takdir kematian itu diterima. Cuma yang disayangkan dari keluarga kemarin itu kan karena kehamilan yang secara medis itu kan masih 7 bulan dan mungkin secara SOP ya belum masuk dari daftar untuk penanganan tersebut ya. Yang disayangkan oleh keluarga itu adalah keluarga datang ke sini dengan kondisi keluhan sakit, ya. Jadi yang sayangkan itu adalah penanganan pihak puskesmas ketika istrinya itu merasakan sakit dan si suami sempat menanyakan obat dan
gimana cara penanganan medis untuk mengatasi sakit itu. Tidak ada respon dari sini, melainkan suruh pulang dulu, nggak masalah gitu. Sampai 2 kali yang gitu. Nah itu yang disayangkan sama pihak keluarga. Gitu. Ya itu tadi Pak, karena kesalahannya memang tidak Iya. konsul dokter ya. Istilahnya kan diputusi sendiri gitu Pak ya. Kalau konsul biasanya dokter seperti itu, saya tahu. Kalau saya sudah memaklumi, apalagi klarifikasi ibu tadi malam ke saya itu sudah jelas. Cuma karena untuk menenangkan pihak keluarga, Iya betul Pak. Perlu saya biar biar diklarifikasi sendiri, biar puas lah keluarga. Hak pasien Pak. Hak pasien, tidak apa-apa. Kalau saya pribadi sudah memaklumi, sudah wajar lah gitu kan. Jadi ini ya pertama terima kasih kan ini nanti untuk apa Pak ya, kita ke depannya perbaikan ya. Karena pelayanan ini kan terus menerus ya sampai saya pensiun nanti ya. Jadi terima kasih juga mungkin dengan adanya ini adalah pembelajaran Pak ya, pembelajaran untuk maju. Dan mungkin apa tadi permintaan Bapak? Persyaratan itu pernyataan surat ya. Kalau soalnya masalah ini tadi yang saya tangkap dari suami itu, masalah apa ini ya, apa mau Kartinen tuh Pak ya katanya yang menjadi BPJS-nya. Kan sampean pernah menyampaikan ke suami apa ke ke sampean bahwasanya ibu ini gratis loh, istri saya punya BPJS. Itu kenapa saya harus dianggap gratis saya, istri saya punya BPJS. Itu yang tidak paham mereka. Jadi mending sampean buatkan surat bahwasanya supaya tidak sampean taruh di bidan desa. Biar bidan desa yang antar. Betul. Ya biar kalau sampean langsung ke sana ya terserah. Nanti kan katanya biar bidan desa kan ada sat-satnya. Nanti kalau saya terus ke sana ke sini aja yang hubung ada lah. Ini permohonan apa terserah wes anunya nanti di desa kasih ke bidan desa, setelah itu bidan desa yang bawa.